Oke, kita mulai ya. Jadi pada hari ini minggu ke-13, betul ya? Tolong direspon. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini minggu ke-13. Dan hari ini itu yang akan presentasi adalah Erik, Ferry, betul enggak? Ya, betul, Bu. Direspon Erik. Iya, betul, Bu. Kemudian Ferry, betul enggak Ferry? Erik sama siapa? Sama Ferry, Bu. Oke, Erik sama Ferry. Kemudian Kevin, maaf, Pierre Immanuel, betul enggak Pierre? Betul, Bu. Oke, Pierre. Kemudian Kenny Yohanes Christian, betul? Iya, betul. Ya, William Leo Budiman, Iya, Bu, betul, Bu. Michael Stefanus Mulyadi. Iya, betul, Bu. Oke, kemudian Janice Evelyn Simbolon. Iya, Bu. Dan Devina Medianti Pangestika. Berarti hari ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 4 kelompok hari ini ya. Silakan. Yang pertama adalah Erik Christian. Silakan Erik. Iya, baik, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu, PPT-nya? Masih di mute, Bu. Partnernya Erik belum kelihatan. Oh, iya, Bu. Mana Ferry-nya? Kalau dinyalakan, maka kamu akan ada di bagian depan ini partisipan. Saya masih belum melihat Ferry ini. Ferry, kamu dengar saya enggak, Ferry? Dengar, Bu. Ini sudah open. Oh iya, baik. Ayo, saya sudah bisa melihat. Oke, saya mute punya saya ya. Silakan ya, ini karena 4 kelompok, waktunya sekitar 15 menit per satu orang ya. Saat ini pukul 7:07. Jadi masing-masing 15 menit maksimum ya. Berarti Anda selesai 7:22 ya. Oke. Ya, baik, Bu. Ya, selamat pagi, Bu Lika dan juga teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang proposal PKMGT kami, yaitu sintesis bioetanol dari limbah sayuran pasar. Saya Erik Christian Kurniawan dan juga teman saya Ferry Gana Prasetyo. Untuk bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pertama-tama kita harus tahu apa sih itu pasar tradisional. Jadi pasar tradisional itu merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi secara langsung dan biasanya identik dengan proses tawar-menawar. Tetapi seperti yang kita tahu, kondisi pasar itu tidaklah baik. Terdapat banyak sekali limbah sayuran, buah-buahan, dan lain-lainnya yang berserakan dan menumpuk. Hal tersebut mengakibatkan bau busuk yang menyengat dan bisa menjadi sarang bakteri dan menyebabkan penyakit. Latar belakang yang kedua, next, yaitu adalah ekstraksi bioetanol dari sayuran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novendra dan Dimas, didapatkan bahwa sayuran itu bisa diekstraksi menjadi bioetanol. Sampai sayuran yang dipilih adalah dari kentang, wortel, kubis, singkong, sawi putih, dan sawi hijau. Karena memiliki kandungan karbohidrat yang lebih tinggi. Kenapa harus menggunakan karbohidrat yang tinggi? Karena bioetanol dihasilkan dari cairan hasil proses fermentasi dari sumber karbohidrat, yaitu selulosa. Penelitian memanfaatkan sampah organik dan
buah sebagai bahan baku utama bioetanol ini telah dilakukan oleh Zimonas Mobilis untuk proses fermentasi bioetanol dan menghasilkan kadar etanol optimum sebesar 9,5% V/V pada kondisi penukulum 10% dengan lama fermentasi 6 hari. Fermentasi tersebut menggunakan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Untuk memproduksi bioetanol diperlukan tahap yaitu ada 3, itu pretreatment, fermentasi, dan distilasi. Next. Oke, kemudian tujuan yang ingin kami capai dalam gagasan ini adalah yang pertama, diharapkan dengan mengimplementasikan gagasan ini dapat membawa dampak yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan sampah sayur yang ada di pasar, yaitu dengan mengubahnya menjadi Erik, suaranya Erik harus diperkeras ya. Oh iya Bu. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengembangkan potensi dari energi terbarukan yang ada di Indonesia, terutama bioetanol dalam hal ini. Kemudian yang kedua, manfaat yang ingin kami dapatkan yaitu bagi masyarakat mengedukasi tentang energi terbarukan. Dalam hal ini bioetanol, sehingga masyarakat dapat mengerti bahwa sampah organik yang ada di sekitarnya itu bukan merupakan sampah yang tidak berguna, tapi bisa diubah menjadi bioetanol yang lebih berguna. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagi lingkungan, dengan mengubah sampah menjadi bioetanol sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan juga enak untuk dipandang. Kedua, gagasan. Yang pertama adalah kondisi terkini di Indonesia. Banyak sampah yang dihasilkan di Indonesia, semakin lama semakin meningkat. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan bau yang busuk, juga menyebabkan wabah penyakit, juga bencana. Sampah menumpuk di TPA lama-kelamaan akan tidak tertampung dan ada yang tidak berhasil terkumpul, sehingga akan mencemari lingkungan. Jika sampah tersebut mencemari lingkungan, hal tersebut akan berdampak pada penduduk sekitar. Berbagai penyakit akan muncul seperti diare, penyakit kulit, penyakit pernafasan, dan lainnya. Juga dapat menyebabkan banjir, mencemari tanah, air, dan lainnya. Yang kedua, kondisi TPA yang kelebihan kapasitas. Banyaknya sampah yang dihasilkan dengan tempat penampungan yang kurang memadai mengakibatkan TPA kelebihan kapasitas dan tidak mampu menampung sampah tersebut. Faktor penanganan sampah yang kurang efektif dari pemerintah dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat akan bahaya dari penumpukan sampah sangatlah berpengaruh dalam hal ini. Yang ketiga, berat sampah di pasar tradisional. Pasar tradisional menyumbang cukup tinggi sampah dari keseluruhan. Menurut Novendra dan Dimas, sekitar 80% sampah pasar tradisional merupakan sampah organik. Sampah tersebut sebagian besar berasal dari sayuran dan buah-buahan yang tidak terjual atau kondisinya sudah buruk. Hal tersebut yang menjadi sumber penumpukan sampah pada pasar tradisional. Ditambah lagi dengan penanganan sampah yang kurang efektif dan lambat, sehingga sampah itu terakumulasi dan hal tersebut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya daerah sekitar pasar tradisional. Next. Berikut adalah tabel data berat sampah di kota besar Indonesia tahun 2020. Penyumbang terbesar adalah kota Surabaya dengan berat sampah 2.800 ton per hari dengan 43,5% merupakan sampah rumah tangga, 4,5% pasar tradisional, 12,6% pusat perniagaan, 5% kantor, 13,3% fasilitas publik, dan 21,1% lainnya. Next. Sebelum masuk ke dalam solusi, ada baiknya kita perlu mengetahui pembagian jenis-jenis sampah, yaitu ada dua, yaitu jenis sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dihasilkan oleh makhluk hidup.
Nah, contohnya pisang, dari buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Kemudian untuk yang kedua, sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dihasilkan oleh makhluk hidup dan biasanya susah untuk diuraikan, seperti kaleng, karet, plastik, dan juga lain-lain. Untuk solusi yang kami tawarkan yaitu untuk langkah-langkah mengolah sampah menjadi bioetanol, langkah pertama yaitu pretreatment. Sampah sayuran dan buah-buahan akan dihaluskan sehingga menjadi bubur sampah. Kenapa menjadi bubur sampah? Agar proses berikutnya lebih efektif sehingga menghasilkan bioetanol yang lebih banyak. Kemudian langkah yang kedua yaitu fermentasi. Bubur sampah yang sudah dilakukan pretreatment tadi diberi ragi dan juga akan dibiarkan selama 6 hari dalam keadaan pada suhu 27 derajat Celcius, keadaan anaerobik yaitu keadaan tertutup rapat, tidak ada oksigen di dalamnya, dan juga pH 5 sampai 5,5. Menurut Novendra dan juga Dimas, 6 hari merupakan dapat menghasilkan bioetanol yang paling banyak, seperti itu. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah destilasi. Hasil fermentasi tadi akan didestilasi pada suhu 78 derajat Celcius yang merupakan suhu titik didih dari bioetanol, sehingga bioetanol menguap terlebih dahulu dan juga produk bioetanol dapat diperoleh pada bagian destilat, seperti itu. Lanjut, pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan. Yang pertama adalah produsen bioetanol. Merupakan peran utama dalam mengelola sampah organik menjadi bioetanol dari melakukan pretreatment, fermentasi, sampai destilasi. Yang kedua ada pedagang sayuran dan buah-buahan, merupakan pemasok utama bahan yang dibutuhkan yang nantinya akan diolah kembali menjadi bioetanol. Bahan yang dipakai merupakan bahan yang tidak laku atau kondisinya sedikit buruk, sehingga mendapat harga yang lebih murah atau bisa mengurangi cost. Yang ketiga adalah petugas kebersihan pasar tradisional, merupakan pemasok kedua sampah organik yang masih bisa dipakai untuk nantinya akan diolah menjadi bioetanol. Yang keempat ada pemerintah memiliki peran untuk mengedukasi masyarakat untuk lebih peduli lagi terhadap sampah dan agar masyarakat mengerti bahwa sampah dapat diolah menjadi hal yang lebih bermanfaat. Juga pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat agar penting memisah sampah organik dan anorganik. Next. Kemudian untuk langkah-langkah strategis yang disiapkan agar dapat mengimplementasikan gagasan yang kami ajukan, yaitu yang pertama edukasi. Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pembagian sampah, jenis sampah dengan dan juga cara mengolah sampah menjadi bioetanol dengan pembagian jenis sampah yang lebih jelas, sehingga untuk memilah bahan baku menjadi lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah riset, yaitu perlu dilakukan lagi riset agar menemukan cara yang lebih efektif dalam mengolah sampah menjadi bioetanol. Kemudian yang ketiga adalah dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang yang ada di pasar, agar untuk memperoleh bahan bakunya lebih mudah karena sama-sama saling menguntungkan. Untuk pedagang pasarnya, misalnya ada buah dan sayur yang tidak laku dapat kita beli dengan harga yang murah dan juga bisa diubah menjadi bioetanol, seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak dari teman-temannya? Oke, kalau dari saya, kamu mencoba mengekstrak bioetanol dari sampah, tapi saya tidak melihat solusi teknologi yang kamu deskripsikan. Ya,
Jadi bagaimana? Kamu juga tidak menunjukkan data komposisi sampah, itu berapa persen dari sampah itu yang bisa dipakai untuk bioetanol. Kamu lihat tabel itu, coba mana? Nah itu. Nah, ini hanya berat sampah. Oke, kemudian ini apa ini? Sampah apa? Rumah tangga, pasar tradisional. Nah, sekarang kalau kamu lihat dari sini, itu jenis sampah berapa persen? Jenis sampah apa itu? Itu maksudnya bagiannya, Bu. Jadi Nah, ada tapi jenis sampah apa? Kita lebih ke pasar tradisional sih, Bu. Menurut data yang dari ini, Oke, sekarang datamu ini, kalau kita lihat, itu kan di kota Surabaya, misalnya. Hmm, Di kota, misalnya di kota Surabaya. Nah, itu. Kita lihat di kota Surabaya, itu 43,5%. Berarti ini distribusi sampah yang ada di kota Surabaya. Itu rumah tangga menghasilkan 43,5. 4,5. Itu kalau kamu ke kanan, itu 100% enggak? 43,5 ditambah 4,5 tambah 12,6 tambah 5 tambah 13,3 tambah 21,1 itu 100% enggak? 100%, Bu. 100%. Iya. Berarti kalau itu 100%, ini adalah distribusi sampah apa? Untuk yang data ini itu sampah keseluruhan. Enggak mungkin. Karena sampah itu bisa macam-macam, organik, anorganik, residu, dan seterusnya. Yang kamu bisa pakai untuk bioetanol itu sampah apa? Organik. Sampah organik. Nah, Iya. kalau sampah organik, apakah ini adalah sampah organik? Enggak, data ini itu sampah keseluruhan di Surabaya dan kota-kota lainnya. Nah, berarti bukan jenis sampah dalam kurung persen kan? Ini adalah distribusi sampah yang dihasilkan ini. Nah, kemudian kalau kamu cuma menunjukkan data ini itu boleh, tapi harus diikuti oleh rumah tangga 40 dari 100% sampah yang dihasilkan di Surabaya, 43,5%-nya itu dari rumah tangga, kan begitu toh? Iya, Bu. Kalau 43,5%-nya dari rumah tangga, itu berapa persennya dari 43,5% itu yang merupakan sampah organik? Itu sebetulnya data yang justru kamu butuhkan, ngerti enggak? Iya, Bu. Jadi ini tidak ada maknanya kalau gitu. Terus kemudian kamu mau memberikan langkah strategis, pindah ke langkah strategis. Nah, langkah strategisnya itu loh, mau mendidik masyarakat untuk bikin bioetanol ya, kamu sampai tua ya enggak bisa jadi itu, ngerti enggak? Langkah strategismu itu apa? Gitu loh, kamu mau mengedukasi masyarakat, Bu, sampai tua ya gak kira bisa itu. Gitu loh. Terus riset, bekerja sama. What is your strategic plan? Kalau kamu mau mengolah itu menjadi bioetanol, dan itu mau menjadi sebuah home industry, maka langkah-langkahnya itu apa? Kamu tidak bisa mengedukasi masyarakat. Masyarakat dididik untuk mengolah sampahnya jadi bioetanol, ya dia lebih baik dibuang aja. Orang seperti saya gini sudah tak pilah, tapi kalau saya suruh ekstrak ke bioetanol ya kerjaan lainnya lebih menghasilkan nih daripada mengekstrak itu ke bioetanol. Jadi itu yang harus kamu pikirkan. Kamu tidak bisa mengedukasi masyarakat. Kamu bisa mengedukasi masyarakat to spare the waste, ngerti? Tapi setelah itu atau mengedukasi pengepul untuk memisahkan. Nah, dari situ kamu mendapatkan dari pengepul atau dari
masyarakat di pool di mana. Jadi masyarakat memilah, lalu pasar itu memilah, mereka pergi kirim itu ke depo. Depo yang kemudian kirim ke industri itu sebagai apa? Persiapan penyediaan bahan baku. So you make sure that your material is sustained. Materialmu itu berkelanjutan. Kamu bikin sistemnya, langkah-langkah strategisnya untuk kecukupan dari bahan pasokan bahan bakunya, kan gitu. Terus berikutnya apa? Berikutnya apa? Setelah itu apa? Kemudian dilakukan apa? Mesti kalau home industry maka disiapkan apa dan apa. Jelas deh. Ya, kamu harus perbaiki. Jelas. Oke, kalau sudah yang berikutnya. Terima kasih Bu Rika. What is next? Saya stop share ya Bu. Yes, you have to stop share. Thierry Immanuel, silakan. Iya Bu, sebentar Bu. Bang, sudah terlihat Bu? Iya, sudah terlihat. Oke. Selamat pagi Bu Rika, selamat pagi. Yang William Leo belum kelihatan ya? Oh, ya. Sudah saya kan benar. Ya sudah, oke. Oke, selamat pagi Bu Rika dan selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya, Pierre Immanuel, beserta teman saya William Leo akan mempresentasikan tentang gagasan tertulis kami yang berjudul Pembuatan Bioetanol dari Limbah Kertas sebagai Sumber Bahan Bakar Alternatif. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang dua hal, yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat, dan yang kedua adalah gagasan yang terdiri dari kondisi terkini, solusi yang ditawarkan pihak-pihak yang terkait, beserta langkah-langkah strategis yang dapat diimplementasikan. Pendahuluan. Yang pertama adalah permasalahan terkait bahan bakar menjadi masalah yang menjadi pusat perhatian, baik tidak hanya secara nasional maupun secara global. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya kebanyakan sekarang bahan bakar itu merupakan bersumber dari sumber energi yang tidak terbarukan. Oleh karena itu, pada suatu ketika atau bahkan diperkirakan dalam waktu dekat bahwa bahan bakar ini akan segera habis. Nah, krisis bahan bakar ini tidak terjadi hanya di Indonesia, melainkan juga terjadi secara global. Oleh karena itu, krisis bahan bakar yang terjadi nanti akan menimbulkan berbagai masalah, baik secara di dalam Indonesia sendiri khususnya, seperti contoh misalnya kita harus impor bahan bakar dari luar, kemudian hal ini nanti akan mengakibatkan harga bahan bakar menjadi tinggi, harga bahan pokok menjadi tinggi, kemudian juga akan meningkatkan anggaran pemasukan dan belanja negara, menaikkan biaya yang diperlukan untuk impor itu. Kemudian yang kedua, menurut catatan BP Migas pada tahun 2013 bahwa produksi minyak mentah di Indonesia sebanyak 44,6 juta ton per tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penghasil minyak terbesar kedua di Asia di bawah Cina, selain negara-negara Arab tentunya yang terkenal dengan produksi minyaknya. Namun produksi ini terus mengalami penurunan hingga mencapai kisaran 800 BPD. Nah, di sisi lain semakin menurunnya produksi ini diikuti oleh naiknya tingkat konsumsi masyarakat dari tahun 1990 sampai 2010 sudah naik sebanyak 6,1%. Nah, adanya tingkat penurunan produksi dan naiknya konsumsi ini tentu menimbulkan sesuatu yang disebut sebagai defisit. Nah, pada tahun yang sama yakni tahun 2013, angka defisit minyak mentah di Indonesia sudah mencapai angka 24 juta ton. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, hal yang dapat dilakukan adalah mencari sumber energi alternatif baru yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, dewasa ini salah satu bentuk sumber energi yang banyak digunakan adalah bioetanol. Nah, pada gagasan tertulis kami ingin mengajukan gagasan mengenai pembuatan bioetanol dari limbah kertas. Mengapa limbah kertas? Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa limbah kertas ini merupakan salah satu limbah yang terbilang cukup banyak dihasilkan oleh masyarakat Indonesia. Pada tahun 2009,
angka limbah kertas di Indonesia mencapai 6,45 juta ton. Nah, jadi bayangkan jika kita bisa memanfaatkan sebagian besar dari limbah ini menjadi suatu sumber energi atau bahan bakar yang baru, mungkin ketergantungan terhadap bahan bakar fosil ini diharapkan bisa menurun dengan signifikan. Pada tahun 2025 sendiri, pemerintah Indonesia sudah menetapkan suatu target bahwa 17% dari keseluruhan total energi yang dipakai harus sudah berasal dari penggunaan energi yang berbasis energi terbarukan. Di sini prospek bioetanol dapat dilihat sangat besar. Oleh karena itu harus kita manfaatkan bioetanol ini. Bioetanol ini termasuk salah satu bahan sumber energi yang terbilang murah, dapat diperoleh di sekitar dengan cukup mudah, kemudian juga memiliki beberapa keunggulan seperti hasil pembakaran dengan bioetanol ini menghasilkan emisi CO2 yang lebih rendah hingga 18% dibanding bahan bakar fosil, sehingga CO2 yang dihasilkan itu mungkin masih ada tapi bisa masuk ke dalam siklus karbon tertutup. Kemudian senyawa oksigen yang terdapat di bioetanol juga lebih banyak sehingga efisiensi pembakaran juga meningkat. Kemudian senyawa bioetanol di sini juga relatif stabil dan juga lebih bersih dan memiliki nilai oktan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, bioetanol ini bisa disimpulkan memiliki prospek yang cukup besar dalam membantu pemerintah ini dalam mewujudkan target 17% energi terbarukan di tahun 2025 tersebut. 2025 maksud saya. Kemudian tujuan dari penulisan gagasan tertulis ini yang pertama adalah mengurangi jumlah sampah kertas dengan cukup signifikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua adalah meningkatkan penggunaan bioetanol sebagai salah satu bahan bakar alternatif berbasis sumber daya terbarukan. Dan yang ketiga adalah menurunkan ketergantungan dan tingkat konsumsi bahan bakar fosil. Kemudian manfaat yang diperoleh, yang pertama bagi pemerintah jelas untuk mengurangi anggaran pengeluaran untuk impor bahan bakar dari luar negeri seperti yang sudah saya jelaskan tadi mengenai defisit minyak mentah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah mempermudah pemerintah dalam mengatur distribusi dan alokasi energi dalam negeri karena ditemukannya sumber energi terbarukan yang baru. Kemudian yang kedua bagi masyarakat memberikan opsi bahan bakar lain yang relatif lebih murah. Kemudian bisa juga buat masyarakat membuka lapangan pekerjaan baru bagi kaum menengah ke bawah, mengingat bahan baku yang berasal dari limbah kertas. Kemudian bagi lingkungan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, manfaatnya adalah menurunkan emisi gas CO2 yang terkenal sebagai gas rumah kaca yang banyak dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Jadi lebih ramah lingkungan bioetanol ini. Kemudian yang kedua adalah mereduksi jumlah sampah kertas yang dapat menumpuk dan kemungkinan mencemari lingkungan. Kemudian gagasannya untuk kondisi terkini bahan bakar minyak di Indonesia, berikut merupakan grafik produksi dan konsumsi minyak di Indonesia pada tahun 2000 hingga 2018. Pada tahun 2000, konsumsi minyak adalah 1,1 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak adalah 1,5 juta per barel per hari, di mana produksi minyak masih lebih banyak daripada konsumsi minyak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dapat terlihat terjadi penurunan dari produksi minyak dan juga kenaikan dari konsumsi minyak. Hingga pada tahun 2018, konsumsi minyak mencapai angka 1,8 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak hanya berada di kisaran 800.000 barel per hari. Kenaikan konsumsi minyak tanpa diikuti dengan kenaikan produksi minyak akan menyebabkan defisit minyak. Hal ini menyebabkan Indonesia harus mengimpor minyak dari negara lain tiap tahunnya, yaitu sebanyak 29,8 miliar US dollar pada tahun 2016. Next, kemudian kondisi terkini perkembangan bioetanol. Seperti yang jelaskan sebelumnya, bioetanol merupakan salah satu bahan bakar alternatif mengganti bahan bakar fosil. Bioetanol sendiri sebenarnya telah diuji coba di Indonesia. Akan tetapi karena kurangnya pasokan bahan baku pembuatannya, maka terjadi kendala dalam menjalankannya. Hal ini dikarenakan bioetanol yang diproduksi masih merupakan bioetanol generasi pertama yang dihasilkan dari gula ataupun pati-patian yang merupakan bahan pangan. Oleh karena itu, akan terjadi persaingan antara bahan pangan dan bahan bakar minyak yang dapat mengakibatkan kelangkaan bahan pangan.
Kekurangan bahan baku dapat diatasi dengan memproduksi bioetanol generasi kedua yang dihasilkan dari biomasa lignin selulosa atau selulosa. Etanol generasi kedua ini juga disebut dengan etanol selulosa. Next. Yuk, next. Kemudian solusi yang ditawarkan. Ditinjau dari ketersediaannya, kertas merupakan salah satu limbah terbanyak dan mudah yang didapatkan di sekitar kita. Selain itu, dalam kertas juga terdapat kandungan selulosa yang cukup tinggi. Sebagai contoh, pada kertas HPS terdapat sekitar 60% kadar selulosa, sedangkan pada kertas koran terdapat sekitar 49% kadar selulosa. Hal ini menyebabkan kertas dapat digunakan untuk memproduksi bioetanol generasi kedua dan tidak menyebabkan persaingan bahan pangan. Pada tahun 2019, limbah kertas di Indonesia mencapai 5,76 juta ton. Dan dapat dibayangkan semakin banyak limbah tersebut yang dapat digunakan untuk membuat bioetanol, maka akan semakin banyak bioetanol yang dihasilkan dan mungkin akan dapat mencukupi sebagian besar dari kebutuhan minyak di Indonesia. Selanjutnya adalah proses pembuatan bioetanol. Secara umum terdapat 4 tahap pembuatan bioetanol, yaitu pretreatment, hidrolisis, fermentasi, dan destilasi. Pretreatment bertujuan untuk menghilangkan kandungan lignin agar diperoleh bioetanol yang lebih maksimal. Pada tahap ini, limbah kertas akan dihancurkan dan ditambahkan larutan NaOH 15% dengan perbandingan 1:2,5 hingga menjadi bubur kertas dan didiamkan selama 1 jam. Setelah itu, bubur akan dicuci dan disaring hingga pH bubur kertas netral. Tahap selanjutnya adalah hidrolisis. Hidrolisis bertujuan untuk memecah selulosa dalam kertas menjadi monomer gula atau glukosa. Setelah melalui tahap pretreatment, bubur kemudian dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat 1,5 molar pada suhu 130 derajat Celcius. Tahap ini akan menghasilkan ampas dan juga larutan. Nah, larutan inilah yang akan digunakan karena mengandung gula konversi dari serat kertas. Larutan kemudian ditambahkan natrium hidroksida 50% hingga pH larutan menjadi 4,5. Tahap yang ketiga adalah fermentasi. Fermentasi ini bertujuan untuk mengubah gula menjadi alkohol. Larutan hasil hidrolisis dimasukkan ke dalam tangki fermentor dan ditambahkan lagi Saccharomyces cerevisiae dan dibiarkan terjadi fermentasi selama 7 hari. Waktu 7 hari ini merupakan waktu optimum yang telah diuji sebelumnya pada bahan dan kasus yang sama dan menghasilkan konversi bioetanol tertinggi. Dan tahap yang terakhir merupakan tahap pemurnian atau destilasi. Destilasi bertujuan untuk mendapat bioetanol dengan kemurnian tinggi, yaitu sekitar 96%. Untuk mencapai kemurnian tersebut tidak bisa dilakukan hanya dengan melakukan 1 kali destilasi saja. Dibutuhkan destilasi bertingkat dengan mengumpankan hasil dari destilasi pertama ke unit destilasi selanjutnya. Namun berdasarkan literatur, standar bahan bakar yang dibutuhkan untuk bioetanol adalah 99,5% dalam kondisi anhidratnya, sehingga dibutuhkan pemrosesan lebih lanjut, yaitu dengan mendehidrasi etanol 96% yang dihasilkan. Dehidrasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah distilasi azeotrop menggunakan solvent. Kemudian pihak yang mungkin dapat terkait terhadap proses aplikasi dari gagasan tertulis ini, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian ESDM berperan sebagai sumber pengatur regulasi. Pengatur regulasi di sini mungkin mengatur standar baku mutu, standar baku mutu yang berada di pasaran, kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi bioetanol ke daerah-daerah, serta memberikan hak paten terhadap produk bioetanol yang mungkin sudah dibuat oleh suatu badan usaha. Kemudian yang kedua adalah lembaga sosial masyarakat atau LSM, di mana LSM di sini perannya adalah memberikan edukasi dan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai bioetanol. Kemudian yang ketiga adalah lembaga riset dan penelitian. Lembaga riset dan penelitian di sini berfungsi untuk mengkaji atau meneliti adanya inovasi-inovasi baru terkait bioetanol, mungkin terkait bahan bakunya bagaimana, terkait prosesnya bagaimana, dan bagaimana aplikasi bioetanol di masyarakat seberapa efektif. Kemudian
ada penghasil limbah kertas. Penghasil limbah kertas di sini mungkin bisa dari industri rumah tangga atau dari industri kertas sendiri seperti industri kertas HVS atau kertas koran. Kemudian ada yang kelima, industri bioetanol kecil menengah. Di sini industri bioetanol berfungsi untuk untuk mengolah bahan-bahan yang mentah tadi dari limbah kertas menjadi bahan jadi, yaitu produk bioetanol dalam skala yang cukup besar dan siap diedarkan di pasaran. Kemudian yang keenam adalah masyarakat. Di sini masyarakat yang diperlukan adalah memiliki kesadaran bahwa energi fosil tidak bisa selamanya kita bergantung pada energi fosil, maka kita harus mulai membuka terhadap sumber-sumber energi baru yang mungkin bisa kita manfaatkan, dan salah satu contohnya adalah bioetanol ini. Menurut kami terdapat 3 langkah strategis untuk mengimplementasikan solusi kami. Yang pertama adalah bekerja sama dengan industri penghasil limbah kertas. Dengan bekerja sama dengan industri penghasil limbah kertas, maka bahan baku bioetanol dapat terpenuhi. Selain menguntungkan karena mendapatkan bahan baku, hal ini juga menguntungkan bagi pihak industri karena yang diambil merupakan limbah yang sudah tidak digunakan lagi dalam industri. Yang kedua adalah pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat. Karena limbah kertas juga dapat diperoleh dalam lingkup rumah tangga, maka akan lebih baik apabila pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang hal ini, sehingga masyarakat dapat membantu untuk memisahkan sampah lain dengan sampah kertas dan mempermudah pengambilan bahan baku dalam lingkup rumah tangga. Yang ketiga adalah melakukan penelitian lebih lanjut. Hal ini bertujuan untuk mencari hal-hal lain yang dapat meningkatkan efektivitas dari proses. Contohnya adalah mencari tahu tipe limbah kertas yang memiliki kandungan selulosa terbanyak, sehingga konversi limbah kertas menjadi bioetanol akan lebih besar. Sekian presentasi dari gagasan tertulis kami. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, saya lihat kalau gagasan tertulis itu kok begitu-begitu saja ya. Gagasannya itu tidak mendarat gitu loh kalau saya lihat ya. Jadi seperti kamu limbah kertasnya itu apa? Kertasnya sendiri atau apa? Limbah Iya, Bu. kertasnya apa yang dimaksud? Iya, kertasnya gitu, Bu. Kertas sisa-sisa itu Kak? Iya, iya. Iya, heeh. Bu. Nah, kertas sisa-sisa itu loh dijual lagi, di-recycle lebih. Kertas yang nggak bisa dijual lagi, Bu. Misalnya di industri kertas itu kan pasti ada hasil potongan yang kecil-kecil, yang kayak gitu, Bu, yang digunakan. Ya itu dijadikan bubur lagi kok. Itu dijadikan bubur kertas lagi kok. Prinsip limbah kertas itu di-recycle itu. Nah kamu kok susah-susah mau bikin bioetanol dari limbah kertas, ini tidak salah kalau kamu. Terus prosesnya mau bagaimana? Saya kok tidak lihat. Maka strategisnya mana? Prosesnya mana? Nah, kamu mau ngilangi kandungan lignin. Belum kertasnya sudah tidak ada ligninnya kok. Sudah jadi kertas kok masih dihilangkan ligninnya. Dari mana? Soalnya saya baca-baca tuh masih ada, Bu, kadang. Tidak ada. Kertas yang kita pakai untuk nulis itu sudah tidak ada ligninnya. Jadi sebelum dijadikan kertas itu sudah lignin, delignisasinya itu sudah terjadi. Terus kamu ngilangkan lignin dulu dari apa? Wong kertas itu loh, sisa-sisa kertas itu loh sudah tidak ada ligninnya. Jadi ini doesn't make sense. Terus kamu mau menghidrolisa selulosanya, mana bisa? Selulosanya sudah diolah sehingga menjadi bentuk kertas yang monomer. Lalu kamu ubah menjadi monomer gula. Jadinya kecil, kemudian merubah monomer gula menjadi alkohol. Kemudian kamu distilasi. Nggak salah lah kamu ini. Ha? Ini sama sekali bukan sebuah gagasan ini. Kalau kamu mau melakukan ini, kamu bisa saja. Misalnya bertujuan untuk menghilangkan kandungan ini di mana? Kamu pakai batang sorghum. Sorghum itu diambil, batang-batangnya itu dibuang. Nah, kamu bisa melakukan ini. Kamu pakai sorghum. Limbah dari hasil panen sorghum itu boleh.
limbah dari hasil panen crop. Kalau ini tidak benar, saya minta kamu ubah ya ini ya. Nggak bisa kamu. Kalau kamu pakai kertas, saya tidak melihat ini sebuah proses yang bisa dilakukan. Kamu itu loh sarjana teknik kimia. Maksud membuat gagasan itu, gagasan yang tidak mungkin itu bisa dilaksanakan. Kan tidak bisa begitu toh. Ngerti enggak? Jadi kamu pilih bahan baku yang lain. Entah itu limbah crop sorghum atau limbah dari pertanian apa. Ya itu betul, itu langkahmu sudah betul, cuma kamu tinggal ubah bahan bakunya, ngerti enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak. Ngerti ya? Kalau ini tidak masuk akal, ngerti ya? Oke, kamu ubah gitu ya. Iya, Bu. Ya. Ini sudah bisa saya stop share ya, Bu? Iya, bisa. Terima kasih, Bu Lika. Iya. Selanjutnya, Kenny. Iya, saya share ya. Iya. Kenny dengan siapa? Michael, Bu. Oke, Kenny dan Michael. Baik, silakan. Selamat pagi Bu Lika dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memperkenalkan PKM saya yang berjudul iCovid sebagai aplikasi all-in-one untuk menekan wabah COVID-19 di Indonesia. Next, yang pertama adalah latar belakang. Fenomena wabah COVID-19 yang masih mengguncang dunia hingga hari ini menyebabkan jumlah korban tiap hari kian meningkat. Pada tahun 2020, virus corona jenis baru ini menyebar, yang juga disebut Coronavirus Disease 2019 atau disingkat dengan COVID-19. Menurut Juliana 2020, virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina dan telah menginfeksi 90.308 orang per 2 Maret 2020. Penularan virus corona terjadi secara droplet atau melalui percikan saat orang batuk atau berbicara. Hal ini yang menyebabkan virus ini mudah sekali menular ke orang lain. Menurut Wu et al. 2020, tanda dan gejala yang tidak spesifik juga menyebabkan infeksi virus ini susah dikenali. Sebagian besar kasus infeksi corona ini memiliki tanda dan gejala seperti influenza, demam, batuk, pilek, pusing, dan dalam kondisi berat bisa mengalami sesak nafas yang parah. Salah satu solusi yang paling efektif dalam menghadapi wabah COVID-19 adalah bagaimana kita dapat menyebarkan semua informasi penting mengenai COVID-19 ke semua orang. Perkembangan teknologi informasi yang menjadi semakin pesat di era globalisasi turut mempengaruhi dunia kesehatan. Menurut Hesti et al. 2020, dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam dunia kesehatan, sangat memungkinkan untuk mendapatkan semua informasi jarak jauh dengan menggunakan media internet. Kemudian internet membantu hubungan pasien dengan dokter, melihat apa saja yang harus dilakukan dalam keadaan pandemi COVID-19 secara online, mengecek jumlah orang yang telah terjangkit maupun sudah sembuh, dan bagaimana cara pencegahan yang benar dalam melawan virus COVID-19. Next. Kemudian tujuan dalam PKM kami yaitu untuk menekan wabah COVID-19 di Indonesia. Selain itu manfaatnya, next. Manfaatnya yaitu menyediakan salah satu solusi yang dapat menekan wabah COVID-19 di Indonesia lewat aplikasi iCovid. Next. Persoalan pencetus gagasan. Sebagaimana kita tahu, kini semua negara termasuk Indonesia sedang diserang oleh wabah Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19. Penyebab Indonesia terkena dampak COVID-19 yaitu sebegitu parahnya yaitu
kurangnya persiapan kita dalam menangani wabah ini pada awal tahun 2020 dan juga kurangnya perhatian dan pengetahuan masyarakat akan bahayanya dari virus ini. Vaksin sudah tersedia, namun belum diterima 100% oleh warga Indonesia. Bahkan menurut Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 30 Mei 2021, sudah terkonfirmasi 1,8 juta orang yang positif COVID-19. Sementara itu, teknologi informasi menjalankan peran dalam penanganan wabah COVID-19 ini. Teknologi informasi memastikan setiap warga negara Indonesia mengerti betapa bahayanya wabah ini. Teknologi informasi juga menjadikan sarana sosialisasi bagaimana setiap individu menjaga diri dan keluarga lewat mematuhi protokol kesehatan, larangan mudik, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh tenaga teknologi informasi. Semakin majunya perkembangan teknologi di era ini menjadikan handphone, internet, atau alat komunikasi lainnya sudah tersedia di tiap rumah. Mayoritas warga Indonesia setidaknya memiliki sebuah handphone dengan koneksi internet untuk satu keluarga. Oleh karena itu, tentu akan jauh lebih efektif untuk menyebarkan informasi-informasi terkait COVID-19 lewat handphone tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ken. Untuk gagasan yang diajukan adalah aplikasi iCovid sebagai gagasan dari penulis sebagai aplikasi yang dapat membantu menekan wabah COVID-19 di Indonesia. Lalu untuk konsep aplikasi sendiri, aplikasi iCovid adalah aplikasi yang memiliki berbagai fitur yang membantu penekanan wabah COVID-19 di Indonesia. Fitur-fitur yang terkandung di dalam aplikasi ini akan terus diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini pandemi. Lalu untuk fitur-fitur yang terkandung di dalam aplikasi iCovid, antaranya adalah yang pertama, All We Know About COVID-19. Fitur ini menyediakan informasi terkini seputar COVID-19 dari hasil penelitian terbaru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu untuk berita COVID-19 di Indonesia, fitur ini menyediakan informasi terkini tentang keadaan pandemi di Indonesia. Lalu pantau daerah, fitur ini menyediakan informasi terkini tentang keadaan pandemi di satu daerah, baik di tempat pengguna aplikasi, tempat yang akan dituju saat pengguna bepergian, dan daerah lain di Indonesia. Selanjutnya, sertifikat. Fitur ini memungkinkan untuk menyimpan dokumen elektronik tentang hasil tes COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 seseorang di dalam aplikasi. Selanjutnya, Remember Me. Aplikasi COVID akan selalu mengingatkan pengguna untuk selalu mematuhi protokol yang dianjurkan, seperti notifikasi untuk menggunakan masker, membawa hand sanitizer saat pengguna hendak meninggalkan rumah. Selanjutnya, diagnosa mandiri. Fitur ini memandu pengguna untuk dapat melakukan diagnosa mandiri, baik untuk sekedar cek kesehatan atau menyarankan pengguna untuk segera berkunjung ke rumah sakit atau tenaga medis terdekat bila ditemukan gejala COVID-19 yang signifikan. Yang terakhir adalah informasi kontak call center. Aplikasi ini menyediakan berbagai kontak call center yang sekiranya dibutuhkan masyarakat untuk membantu melawan pandemi, juga informasi rumah sakit dan tenaga medis terdekat. Lalu untuk pihak-pihak terlibat, yang pertama ada Kominfo RI, atau Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Peran utama Kominfo RI adalah untuk mengembangkan software dan aplikasi iCovid agar bisa dengan mudah digunakan oleh masyarakat, khususnya bagi orang tua. Selain itu, Kominfo RI juga dapat membantu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi dengan cara memfasilitasi masyarakat dengan kuota gratis yang hanya dapat digunakan untuk aplikasi iCovid ini. Yang kedua adalah Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, atau yang bisa disingkat dengan KPCPEN. Nah, peran KPCPEN ini adalah untuk mengelola informasi terbaru terkait COVID-19 untuk masyarakat. Selanjutnya ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes RI. Nah, peran Kemenkes RI ini dapat membantu mendukung realisasi
aplikasi iCovid ini dengan cara mengambil bagian dalam mengelola informasi terbaru COVID-19 bersama KPC PEN yang tadi. Akhir ada instansi medis. Instansi medis membantu untuk membuat dokumen elektronik atau sertifikat elektronik tentang hasil tes COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 seseorang. Lalu untuk langkah-langkah yang diperlukan, langkah strategis yang diperlukan untuk dijalankan dengan matang agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik, diantaranya adalah pertama mengajukan gagasan ini kepada pihak terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kedua adalah melakukan evaluasi dan revisi terkait fitur-fitur aplikasi bersama pihak yang bersangkutan sebelum aplikasi diluncurkan. Yang terakhir adalah setelah aplikasi berhasil dibuat, sosialisasi diperlukan agar informasi terkait aplikasi tersebar ke masyarakat. Berikut presentasi dari kami, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Menurut saya cukup bagus ini ya. Cuma aplikasi fiturnya coba lihat saya. Ya, yang ini ya, Bu. Oh, informasi kontak call center. Masa mandiri, sertifikat. Oke lah. Pihak terkaitnya apa saja ya? Ada 4. Kominfo, pengelola KPCPN, instansi medis. Instansi medis itu apa maksudnya? Kayak di rumah sakit yang kan ada kalau kita mau tes Itu namanya resep. Faskes, fasilitas kesehatan. Instansi medis garing Faskes ya. Oke, saya rasa cukup ya. Bagus ini. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, last one. Terakhir adalah siapa ini? Devina ya? Ya, Bu. Devina sama siapa? Sama Jenis. Sama Jenis. Oh iya, Devina sama Jenis. Saya izin share screen ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Selamat pagi Bu Like dan teman-teman. Hari ini saya Devina dan teman saya Jenis akan mempresentasikan PKM-GT kami yang berjudul Biofilter berbahan kompos sebagai alternatif reduksi emisi nitrogen oksida. Seperti yang kita tahu, salah satu faktor penting dalam kehidupan adalah udara. Seiring berkembangnya zaman, pembangunan mulai meningkat sehingga kualitas udara pun menurun yang mana saat ini semakin kotor akibat adanya polusi. Polusi udara paling banyak terjadi di daerah perkotaan yang disebabkan oleh industri, rumah tangga, transportasi, dan lain-lain. Pencemaran udara sendiri terjadi ketika di udara terdapat zat-zat asing dalam udara. Salah satu contohnya adalah nitrogen oksida atau NOx yang terbentuk dari kombinasi N2 dan O2 pada suhu dan tekanan tinggi yang terjadi pada proses pembakaran bahan bakar fosil. Sumber dari senyawa NOx antara lain NO, NO2, dan N2O, di mana NO dan NO2 ini dapat merusak ekosistem di perairan dan udara. Gas N2O merupakan produk samping penggunaan nitrogen di perkebunan atau pertanian, serta menjadi salah satu gas yang memberi kontribusi besar dalam pemanasan global dan dapat merusak lapisan ozon. Meskipun radiasinya lebih rendah daripada CO2, namun dampaknya terhadap pemanasan global 310 kali lebih besar per massa CO2.
Menurut IPE atau Environmental Protection Agency, 49 emisi NOx berasal dari kendaraan bermotor, 27%-nya dari pembangkit listrik, dan 24%-nya dari kegiatan industri atau penduduk. Untuk itu, kita perlu melakukan kontrol gas nitrogen dan mereduksi sebanyak mungkin emisi nitrogen yang akan dibuang ke udara untuk mengurangi terjadinya pencemaran udara. Teknologi yang digunakan untuk mengontrol emisi NOx di udara adalah dengan menggunakan selective catalytic reduction dan selective non-catalytic reduction. Tetapi, kedua teknologi tersebut memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan suhu tinggi, konsumsi katalis tinggi, biaya yang besar, dan menghasilkan limbah baru dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan teknologi yang lebih murah tetapi dapat mereduksi emisi gas NOx secara efisien. Dan teknologi tersebut yaitu biofiltrasi. Biofiltrasi adalah proses pengolahan polutan gas di dalam suatu unggun medium ketika polutan mengalami degradasi oleh mikroorganisme. Dan biofiltrasi ini dinilai lebih unggul karena biayanya murah, kondisi operasi aman, dan efisiensi menghilangkan polutan yang cukup tinggi. Dan tujuan dari gagasan tertulis ini adalah yang pertama membantu pengembangan teknologi biofiltrasi dalam reduksi emisi nitrogen di udara. Yang kedua, memberikan informasi terkait potensi dan manfaat kompos sebagai bahan biofilter udara. Dan yang ketiga, yaitu mensosialisasikan informasi mengenai metode untuk merancang biofilter berbasis kompos. Manfaatnya sendiri untuk bidang pendidikan, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan biofilter. Bagi pemerintah, yaitu dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi pencemaran udara, dan bagi lingkungan, yaitu dapat membantu mengurangi emisi nitrogen oksida di udara. Selanjutnya adalah untuk gagasannya. Gagasan yang kami coba gagas di sini adalah dengan penggunaan biofilter berbasis kompos, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi, biofiltrasi ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan dua teknologi kontrol yang sebelumnya, dan juga dapat mengolah gas dengan kandungan senyawa organik dan inorganik volatile yang biodegradable dalam konsentrasi yang rendah. Nah, biofiltrasi ini juga memiliki potensi untuk mereduksi emisi gas-gas penyebab bau dari proses composting secara simultan. Dan juga kolom biofilternya ini sangat sederhana dalam desain dan pengoperasian dan memiliki kemudahan akses terhadap mikroorganisme di dalam medium serta pembentukan limbah baru dapat dihindari. Nah, alasan kami dalam penggunaan kompos ini seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang bahwa 24% dari emisi nitrogen itu juga berasal dari industri dan kegiatan rumah tangga. Maka dari itu kami mencoba menggunakan kompos yang diambil dari sampah-sampah organik baik dari rumah tangga, peternakan, perkebunan, pertanian, dan juga limbah-limbah organik lainnya untuk dapat digunakan sebagai biofilter dalam mereduksi nitrogen. Next. Kompos digunakan sebagai medium filter dalam reduksi N2O. Penggunaan kompos sebelumnya telah diteliti sebagai medium filter yang baik dalam mereduksi konsentrasi N2O dengan efisien reduksi mencapai 95% setelah 40 hari beroperasi dan dengan kondisi ketinggian biofilter 120 cm dengan laju alir gas 30 liter per jam. Itu merupakan penelitian yang diteliti oleh Yang et al. Tahun 2007. Next. Untuk tahapan pembuatan biofilter berbasis kompos ini, yang pertama melakukan pendesainan dan juga instalasi dari biofilter. Lalu untuk medium komposnya sendiri, kompos diayak terlebih dahulu untuk menyeragamkan ukuran dari pupuk. Lalu selanjutnya melarutkan limbah cair EM4 atau efektif mikroorganisme dan menambahkan kompos lalu diaduk dengan rata. Setelah campuran ini jadi, didiamkan dan ditutup dengan terpal selama 10 hari dan dilakukan pengadukan setiap 3 hari sekali. Dan kompos yang sudah hampir jadi akan diayak agar dia menjadi homogen lagi untuk mengurangi pressure drop-nya. Next.
Lalu selanjutnya kita menaruh kompos di tampah di mana kondisi komposnya ini masih dalam keadaan cukup basah. Lalu menjemur komposnya ini dalam ruangan dengan suhu 30 derajat Celcius selama 10 hari. Dan setelah dijemur, dilakukan lagi pengayakan agar homogen. Dan yang terakhir menyimpan kompos yang sudah layak di wadah yang sudah diayak di wadah tertutup dan kompos siap digunakan untuk medium dalam biofiltrasi. Next. Untuk partisipasinya, yang pertama dari industri, yaitu dengan memahami dan mengaplikasikan penggunaan biofilter sebelum pembuangan gas nitrogen ke udara. Lalu masyarakat dengan mengurangi kegiatan penyebab emisi nitrogen ke udara, berkendara seperlunya atau menggunakan kendaraan umum. Dan dalam masyarakat ini juga dapat dengan memisahkan sampah-sampah organik dari sampah anorganik, sehingga akan lebih mudah untuk kita mendapatkan bahan baku dalam pembuatan medium filter, yaitu komposnya. Lalu dalam pemerintahan berperan mempublikasikan biofilter kompos kepada industri-industri yang menghasilkan emisi gas dari hasil produksi agar dapat meminimalisir atau mengurangi pencemaran udara yang kian hari makin meningkat. Next. Untuk langkah-langkah strategisnya, yang pertama adalah dengan mengurangi penggunaan bahan bakar atau bahan yang akan menghasilkan emisi nitrogen, sehingga nitrogennya juga dapat ikut tereduksi atau sedikit emisinya ke udara, lalu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, melakukan sosialisasi kepada industri untuk penggunaan biofilter sebelum pembuangan gas ke udara, dan yang terakhir dengan melakukan pengembangan biofilter agar dicapai hasil yang maksimal dalam mereduksi nitrogen. Sekian dari kami, mungkin ada pertanyaan. Iya, itu udah sinkron ya, langkah strategisnya itu nggak sinkron ya sama gagasannya ya. Kamu gagasannya itu mau bikin kompos yang kemudian dipakai untuk biofilter, memfilter nitrogen. Lalu langkah strategismu itu loh, kok ngurangi kendaraan, ngurangi ini. Jadi fokusmu itu kemana? Kalau fokusmu adalah kamu mau mengurangi polutan, gitu, mengurangi polutan di udara. Polutannya apa tuh itu? Nitrogen. Iya, Bu, Lihat nitrogen. depan-depannya itu. Slide depannya mana? Slide depan tahu ya? Maaf Bu, slide yang mana? Ya, di depan-depan kamu polutanmu itu apa? Oh, Gas nitrogen maksudnya. Iya, Bu, ya nitrogen oksigen. Dan nitrogen oksigen itu loh bukan polutan. Kalau dia membentuk NOx baru polutan. Iya, Bu, maksudnya Iya, yang nitrogen NOx. oksida, NOx. Nah, kalau NOx yang dibuang itu memang polutan. Nah, sekarang kalau NOx itu, nah terus mana? Kok kemudian kok kamu bicara nitrogen di belakang-belakang? Terus, nah ini teknologi mengontrol. Terus lanjut, kamu mau pakai biofiltrasi. Terus, biofiltrasinya itu, kamu mau mengembangkan teknologi bioreduksi itu. Terus, kamu memberikan informasi. Terus, nah kalau kamu mau mengembangkan teknologi itu, gagasannya apa? Gagasannya apa? Kamu mau bikin biofiltrasi berbasis kompos. Lalu komposnya itu kamu pakai, terus gimana caranya? Komposnya itu apakah kompos itu diayak agar homogen. Lalu komposnya ditaruh mana? Komposnya itu dijadiin medium filternya, Bu, untuk Ya, biofiltrasi. media filter. Berarti mana? Saya tidak melihat kamu di langkah-langkah strategismu itu membuat media filternya mana? Nah, mengurangi penggunaan bahan bakar ada apa? Itu urusannya orang-orang itu. Kamu kan mau bicara bagaimana kamu melakukan perbaikan terhadap emisi NOx itu kan. Nah, ada apa ngurusi pengurangi penggunaan kendaraan pribadi? Terus itu bukan gagasanmu, itu
bukan itu sudah bisa masuk ranahmu. Tapi kalau kamu mau langkah strategismu itu kamu mau mendesain biofilter itu, kamu desain dulu. Kalau itu menjadi itu adalah merupakan filternya, berarti kamu mendesainnya dalam bentuk apa? Apakah itu seperti tower gitu, packbed adsorber, lalu kemudian gas-gas yang dari industri itu dialirkan ke sana. Nah, itu akan diserap oleh kompos. So what gitu loh, setelah diserap oleh kompos, terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu ya tidak kelihatan gitu loh. Setelah diserap oleh kompos, kalau nitrogen itu diserap oleh kompos, komposnya terus gimana? Komposnya gimana? Dia kemudian apa komposnya akan tetap aktif gitu karena disuplai oleh nitrogen atau bagaimana? Itu yang tidak jelas gitu loh. Jadi gagasanmu itu tidak klop dengan langkah strategismu. Kamu sosialisasi pada industri-industri, disosialisasikan dulu apa? Oh, biofilternya aja tidak ada desainnya kok mau disosialisasikan. Ngerti? Jadi langkah strategis yang pertama dan kedua itu harus diganti dengan kamu melakukan desain untuk membuatkan biofilter berbasis kompos itu. Bentuknya bagaimana? Bentuknya itu seperti menara adsorben yang dalamnya isinya kompos. Jadi gas yang dikeluarkan itu dialirkan masuk ke dalam menara itu. Maka dia akan keluarnya adalah gas bersih. Kan gitu. Iya, Bu. Ya. Ya. Jadi itu loh, berarti semua yang membuat gagasan tertulis, perhatikan antara gagasanmu dan langkah strategismu itu make sense atau tidak. Kamu membuat sebuah gagasan, tapi langkah strategismu untuk mengimplementasikan gagasanmu itu tidak connect gitu loh. Kalau saya lihat kok gitu semua, kebanyakan ya. Kok gitu semua. Jadi sebetulnya ketika kamu melakukan sesuatu itu try to think gitu ya. Ketika kamu memikirkan sesuatu itu melihat bahwa ini connection-nya itu kemana. Gitu loh. Ini kan seperti vektor-vektor, ngerti? Vektor. Belajar vektor toh, fisika. Vektor-vektor, cabang-cabang. Nah, habis vektor-vektor. Lalu kalau dijumlah resultantonya 0 itu. Berarti kamu tidak ada apa-apanya ini kan jadi begitu gitu loh. Jadi karena kamu ini belajar di teknik kimia, kamu belajar berbagai macam hal, kamu juga pasti bisa menerapkan itu dalam kehidupanmu. Nah kalau gini tuh loh, ngomong gagasan, tapi gagasannya nggak klop sama langkah strategisnya, itu harus semua. Saya lihat beberapa dari kalian yang menulis GT, itu saya minta try to review again. Kamu punya gagasan itu dengan langkah strategismu itu connect atau tidak. Contohnya ini, menggagas untuk membuat biofilter berbasis kompos, tapi langkah strategis yang mengurangi penggunaan bahan bakar. Ada apa? Gak ada urusannya itu. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tidak ada urusannya itu. Gitu loh. Melakukan sosialisasi dulu, ya disosialisasikan dulu apa? Oh, bentuknya yang mau disosialisasikan aja tidak ada. Gagasannya itu loh. Gitu loh. Melakukan pengembangan biofilter agar dicapai hasil yang maksimal. Ini malah kualik yang terakhir. You have to develop your biofilter first. Baru kemudian setelah itu kamu coba itu mampu melakukan penyerapan terhadap polutan-polutan gas dengan sekian persen reduction, katakanlah kamu punya gagasan bahwa itu bisa mereduksi sekian persen. Sehingga gas yang terbuat, gas yang sudah dilewatkan pada biofilter itu menjadi gas bersih. Nah, lalu dari situ kamu baru bisa melakukan sosialisasi kepada industri UKM. Industri gede-gede tidak dilihat kamu. Industri kecil-kecil UKM ini adalah teknologi tepat guna kan gitu. Ngerti enggak? Iya, Bu. Oke, diperbaiki ya. Yang lain ada Iya. pertanyaan enggak? Sebelum kita akhiri, saya ingin memberitahu ya bahwa yang harus kamu submit nanti untuk UAS-mu itu adalah kalau yang riset itu kan cuma PKM-nya yang chapter 1 sama chapter 2, betul enggak?
yang ngambil PKM riset? Tolong direspon saya. Iya, Bu. Ya, betul. Berarti chapter 1 dan chapter 2. Setelah chapter 1 dan chapter 2, you have to make the reference. Jadi kalau nggak ada daftar pustaka, saya coret ya. Tidak boleh menulis sesuatu tidak ada references. Daftar pustaka kamu boleh adopt. You are using pakai apa? Data referensinya Mendeley. Mau pakai apa cara penulisannya, kamu harus adopt berdasarkan penulisan standar. Yang gagasan tertulis iya, jangan sampai nggak ada referensinya ya. Nggak mungkin itu kalau nggak ada references. Jadi saya minta semua yang dikumpulkan harus ada reference. Ya, nah gagasan tertulis juga harus ada reference. Tidak perlu lampiran macam-macam biodata apa-apa, nggak usah, saya nggak mau lihat itu. Ya, sehingga yang kamu submit itu udah tebel-tebel gitu loh. Ya, isinya cuma yang sudah kamu presentasikan plus perbaikan yang saya minta dan referensi. Referensi itu dibutuhkan. Ya. Nah, referensi yang kamu gunakan itu harus kelihatan di dalam tulisanmu, termasuk yang membuat gagasan tertulis. Kamu udah bisa buat gagasan tertulis kalimat terus di belakang referensi 1 2 3 4. Tapi 1 2 3 4 referensimu itu tidak nampak di gagasanmu. Berarti kamu ngawur itu. Ya, citation sudah diajari di MedPen bagaimana mensitasi. Jadi itu harus tampak nanti di dalam tulisanmu. Kalau kamu tidak mensitasi, kamu lepas-lepas begitu saja tulisanmu, lalu di belakang kamu cuma kasih referensi, I will delete your paper. Berarti kamu tidak paham bagaimana menulis dengan baik. Semua PKM riset, PKM gagasan tertulis, saya minta kamu harus cite itu referensinya. Terakhir referensi, sehingga saya bisa melihat, oh kamu cite dengan penomoran atau kamu cite pakai author dan tahun. Ya. Nah, nanti saya bisa lihat bahwa itu ada enggak di belakang referensimu. Jangan sampai di reference ada, di dalam citationmu tidak ada. Lalu di dalam citationmu ada, di referensimu tidak ada. Itu tidak boleh. Ya, saya sudah tandaskan ini, you have to listen. Jelas atau tidak? Tolong direspon. Jelas, Bu. Jelas ya? Iya, Bu. Oke. Kalau semua sudah paham itu adalah your final exam. Ya. Itu final exam. So, kita tinggal minggu depan saja ya. Oke, terima kasih. Kita end ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu.